bapak-bapak narasumber. Ya, saya ingin menanggapi ayahanda dulu. Jadi Radio SGSN itu hadir di sana itu memang diinisiasi oleh teman-teman komunitas gitu ya. Konsennya adalah tentu kita punya kewajiban untuk mensupport teman-teman yang sedang bekerja dalam kondisi apapun, dengan jadwal yang begitu padat. Kalau dulu masih mending, seperti katanya Ayahanda itu, mereka kerja 4 hari sudah libur 4 hari, 4 hari sudah libur 4 hari, sudah begitu uangnya banyak lagi. Kalau sekarang beda. Jadi sekarang itu beda, ada kayak mindset namanya dulu company tapi nasionalis gitu dia. Nah iya, memang perusahaan asing tapi nasionalismenya luar biasa, tinggi sekali. Memberikan semangat, memberikan semangat agar tetap terus optimis. Harus lebih baik, harus lebih baik. Nah inilah fungsinya kita yang itu dia. Radio itu di sana. Jadi memang tantangannya luar biasa sekarang ini nih. Kalau Ayahanda kawal kan sejak dari 2017 itu sudah berapa orang yang pulang? 1.500, hampir 2.000 mungkin yang pulang. Masuk lagi 2018 ada ratusan yang pulang. Dan bulan Februari ini 300 sampai 400 orang pulang juga gitu. Jadi melompat agak lebih jauh gitu dia. Jadi memang kebijakannya sekarang menetapkan ikat pinggang, tapi mereka sedang membuat proyek smelter kalau nggak salah itu. Jadi butuh biaya yang sangat tinggi. Jadi pekerjaan yang 2 orang sebelumnya kalau bisa dikerjakan 1 orang ya sudah. Pekerjaan yang bisa dilakukan orang lain selama ini dikerjakan 10 orang ya sudah, 10 orang pulang. Itu dia. Kerjakan oleh luar saja, itu dia, kayak begitulah. Jadi kita hadir untuk memberikan semangat. Nah, adapun yang roster itu ya, memang roster yang sedang populer sekarang ini ya, entah dulu roster di mana-mana ya. Jadi bapak-bapak yang di sana itu terinspirasi oleh tambang-tambang yang di luar. 4 minggu bekerja, 2 minggu libur, diberikan tiket lagi pas pulang. Itu dia. Jadi mereka merasa enak itu, dan teman-teman juga sangat menikmatinya, lama-lama menikmatinya. Nah, pada saat dulu tahun 2017 itu hampir 2.000 tidak mau bergabung gara-gara roster ini yang sangat dianggap berat. Nah, banyak tenaga kerja yang masuk ke dalam itu sehingga ya apalagi sekarang dengan pulangnya beberapa orang itu yang hampir kalau tidak salah sekitar 80 sampai 90% teman-teman kita gitu dia. Nah, jadi ini menjadi perhatian kita semua. Kebijakan pemerintah, terutama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Nah ini ke depan ini harus kita lihat dia secara cermat, karena teman-teman yang pulang ini ternyata teman-teman kita. Artinya asli masyarakat Sumbawa Barat, Sumbawa Besar atau NTB itu yang pulang rata-rata. Jadi kita tidak berbicara mengenai kebijakan. Mohon maaf ini Pak Goprel ya. Kurang lebih kondisinya seperti itu, bukan ranahnya kita. Lalu yang kedua saya ingin menanggapi yang kaitannya dengan religi. Jadi memang di sana itu hampir 95% mungkin ya Muslim biasa. Memang ada yang dari non Muslim, tapi tidak banyak. Ya, tapi tidak banyak sehingga ya bukannya teman-teman radio ini agak mengabaikan, tapi memang ya saat ini banyak perusahaan orang asli juga di sana, karena yang kita sebutkan McMahon itu adalah mitranya perusahaan dari Australia. Jadi beberapa bos-bos bule itu yang menentukan hidupnya kita itu ya ada di mereka. Jadi McMahon ini adalah perusahaan Australia yang digandeng oleh ANNT untuk menggali. Nah, saya dengan ini mohon maaf, minta izin menyenggol sedikit
cara bertutur kata dan cara bersiarannya. Mohon izin Pak Ketua ya. Bahasa-bahasa inilah yang populer digunakan dalam keseharian di Tambang. Cobaan atau musibah yang menimpa kita, ada pahalanya di sisi Allah di balik sabar dan ikhtiar. Apakah berupa ditinggal mati, putus cinta, gagal dalam karir, bisnis, rumah tangga, sakit, terlilit hutang, ataupun PHK. Karena ketahuilah bahwa cobaan itu justru akan membuka pendengaran dan penglihatan, akan menghidupkan hati dan mendewasakan jiwa, mengingatkan hamba bahwa kita butuh Allah. Karena hidup itu ujian dulu, baru mendapat pelajaran darinya. Sedangkan di sekolah, belajar dulu, baru menghadapi ujian. Dan merugilah bagi mereka yang tidak memetik hikmah dari setiap ujian yang didapat. Karena setidaknya nanti, dia akan jatuh pada lubang yang sama, atau perjalanan hidupnya akan semakin memburuk karena tidak mengambil pelajaran dari ujian yang Allah berikan. Jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti kita beruntung. Jika hari ini sama dengan hari kemarin, berarti kita merugi. Dan jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin, berarti zalim atau celaka. Mohon izin satu lagi Pak Ketua ya. Ya. Saudaraku, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal dan ditertawai kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Nabi Musa belum tahu laut terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Allah telah menyiapkan kejutan. Seringkali Allah berkehendak di detik-detik terakhir dalam pengharapan dan ketaatan hamba-hambanya. Jangan kita berkecil hati saat sepertinya belum ada jawaban doa, karena kadang Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita tidak duga dan kita tidak suka. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Lakukan bagianmu saja dan biarkan Allah akan mengerjakan bagiannya. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah setia, tetaplah meraih ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya sangat merasa gembira karena begini. Tadi pagi sebelum saya berangkat, karena Pak Haji Ruli bilang 7.30 kita sudah ada di lokasi. Wah, saya dari Lombok Tengah Pak, dari Kopang Pak Ayahanda. Sudah Pak pakai Ayahanda lagi. Saya dari Lombok Tengah, jadi bahasanya gupuh-gupuh gitu, tergopoh-gopoh. Saya antar anak dulu sekolah dan sebagainya, sehingga ada tensi saya naik tadi sedikit sama istri saya, agak naik tensi saya. Tapi seketika saya coba redam gitu, lalu kemudian saya berbaik-baik sama dia dan saya jalan sempat disun Pak. Artinya apa? Artinya luar biasa. Saya bergembira sekali. Ada 3 narasumber yang memberikan kami wejangan dan pokoknya sesuatu yang tidak seperti saya harapkan. Ekspektasi saya ternyata bukan seperti itu, tapi ternyata luar biasa. Saya diberi, poinnya saya bahagia.
Hal ini akan diikuti, saya curiga ini para narasumbernya akan diikuti jejaknya oleh ketujuh komisioner ini. Nah, komisioner. Jadi idem aja barangkali begitu. Baik, saya mulai dari Pak H. Mustaqim Biawan. Bahwa bukti itu perlu. Barangkali itu yang dilakukan oleh Pak Ruli tadi, bukti-bukti sudah beliau coba hadirkan. Terus kemudian kreatif, betul sekali. Jadi ada kreatif yang sudah di luar dari pakem seperti itu. Mencuri sandal kok 1 biji gitu. Itu saya akan jadikan judul acara itu nanti. Dan ujangan yang luar biasa selama 20 tahun saya berkiprah di dunia penyiaran adalah jadilah udara dimanapun. Terima kasih Pak. Ya, jadi barangkali itu saja yang sudah disampaikan dan cukup saya pikir. Lalu kemudian saya beralih ke Dr. Subhan Acil tentang dakwah. Baik. Yang koreksi. Oh, tadi Pak Ayah koreksi tentang dakwah agama Islam ya. Ini luar biasa, di baru tersadar saya. Jadi harusnya programnya namanya dakwah agama, bukan dakwah agama Islam. Tapi saya ada sedikit pembelaan. Kenapa kita pakai dakwah agama Islam gitu? Karena biasa kita kan nonton radio itu pakai bahasa-bahasa konotasi, bahasa-bahasa terjemahan. Karena pakai dai itu. Jadi karena acara apa sekarang? Acara dai, dakwah agama Islam. Tapi menarik ini karena sekali lagi tadi sudah dijelaskan juga tentang di tempat kita memang ada juga yang di luar agama Islam. Tetapi sekali lagi, komunitas kami yang mendengarkan radio itu sebagian besar, nampaknya semua lah beragama Islam. Kenapa? Mereka yang non Muslim itu mereka di kantor ya, bule-bule, lalu kemudian yang dari Sumatera, dari Batak, dari Manado itu manajerial dia Pak. Jadi lebih banyak memang khusus untuk komunitas kami, komunitas pendengar ya, bukan komunitas secara keseluruhan, tapi pendengar. Jadi beliau-beliau itu ada di kantor, dan kantor sepertinya memang tidak ada aturan boleh mendengarkan radio atau tidak, tapi kami tidak melihat mereka mendengarkan radio. Nah, tapi mereka kalau di mobile berkendara baru mereka dengar SGSN. Hari-hari besar mereka itu mereka butuh sosialisasi misalnya, karena di tempat kita gereja tidak ada gereja di Maluk kalau tidak salah. Di Townsend tapi bukan gereja lah, itu dia pinjaman, itu gedung community hall yang dipinjamkan, sehingga perlu dia sosialisasi Pak. Oleh karena itu mereka tetap menggunakan kita. Itu untuk mengakomodir teman-teman lain non Muslim. Sekali lagi terima kasih. Terus kemudian tentang reportase anak dan istri. Baik. Di tempat kita di SGZ ada namanya acara Halo Keluarga Pak. Halo Keluarga itu adalah acara yang kita akomodir keluarga mereka untuk telepon ke radio, kita komunikasi dulu, baru kita perdengarkan kita komunikasi live ke radio, untuk kita komunikasi dengan keluarga, didengarkan sama mereka, didengarkan sama pendengar. Dan penyiar itu komposisinya Pak, semua perempuan, karena dalam satu kru itu mereka yang mendengarkan kita dalam satu kru itu Pak, cuman 2 orang yang perempuan yang membawa alat ini, hanya 2 orang, sehingga dalam satu kru itu pokoknya setiap hari yang bekerja pada shift siang itu adalah 800 orang. Pada shift siang 800 lebih. Tetapi yang mendengarkan kita itu tidak hanya di truk, tidak hanya di alat loader, dozer, drill blast, tidak hanya mereka, tapi ada juga di shop-shop, di bengkel-bengkel, ada bengkelnya banyak. Itu yang masih mendengarkan kita. Jadi di bengkel-bengkel ini mereka pasang speaker besar, jadi semua mendengarkan. Itu sehingga kita boleh mengambil 4,5-nya lah boleh, 400-an yang mendengarkan kita setiap hari. Jadi kita tidak pernah tidak didengar. Jadi tidak perlu lagi kita bilang jangan kemana-mana, tidak perlu lagi jangan kemana-mana, tetap terus ya, kecuali di Pers sama Leona itu.
Nah kalau bagiannya Pak Burhanuddin dia luar biasa, saya seperti melayang-layang dari tadi. Semua bagus beliau kemukakan. Ya, jadi saya tidak ada yang perlu saya tanggapi dari Pak Burhanuddin karena luar biasa. Kami sangat berterima kasih dengan apa yang sudah disampaikan. Azan nanti di dalam bis. Ya, ada yang melaksanakan di dalam bis, ada pula setelah dia sampai. Setelah sampai di tempat kerja itu belum langsung bekerja Pak. Ada safety meeting yang belum sholat silakan sholat. Karena untuk urusan sholat sudah lengkap semua disediakan di sana. Ada safety meeting nanti setelah mereka akan operasi. Jadi begitu kondisinya, sehingga kita diminta untuk menyapa mereka mulai dari jam 6 pagi juga sampai dengan jam 6 sore. Jadi seperti itu kondisi mereka, sehingga mau tidak mau jam ngantuknya itu mulai dari 10 itu. Jam 10 itu sudah ngantuk itu. Sehingga kita selalu mengingatkan untuk kalau memang Anda mengalami ngantuk, karena kita juga jelaskan juga Pak, namanya fatigue itu tandanya ini mereka paham. Kemudian kita meminta mereka untuk jangan sungkan untuk lapor ke bosnya, komunikasi dengan bos, namanya speak up, baru kemudian mereka akan diberikan istirahat oleh bosnya. Jadi sekali lagi, jam kritis itu jam 10, kemudian nanti jam 4 sore itu justru saat-saat kritis. Pimpinan dan para narasumber spesial, ini narasumber Sumbawa semua. Jadi perkenalkan yang Fathur Rijal bidang pengawasan. Jadi agak simetris dengan fungsi pengawasan muka saya kan. Takut gitu ya. Agak radikal dikit lah jenggotnya. Catatan saya sebenarnya tadi dari awal menunggu dari narasumber ini catatan negatifnya untuk SGSN, tapi alhamdulillah nggak ada. Jadi tugas saya itu kan mencari kesalahan lembaga penyiaran. Mohon izin, sama doa dengan simfoni, nanti kita cari kesalahan. Mohon izin aja ada. Secara umum alhamdulillah bagus, cuma satu saya menyambung dengan tausiahnya ayahanda kita Dr. Tuan Guru Abdullah Hachim. Kemarin kita ke Bali beberapa bulan yang lalu. KPID Bali itu, mohon izin Ketua, mungkin kalau bisa ditiru alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Di Bali itu KPID itu mewajibkan teman-teman LP itu untuk menyiarkan waktu-waktu ibadahnya teman-teman ini. Jadi diwajibkan, dikeluarkan surat instruksi resmi dari KPID untuk menyiarkan waktu-waktu untuk ibadah. Kalau di sini kan ada ya semacam azan lah ya. Kalau di sini kan baru Global FM yang sering mutar itu. Setahu kami baru Global FM. Jadi sebelum azan biasanya mereka itu ada terahim Hindu lah. Ya. Nah, ya, itulah istilahnya. Kebetulan saya Islam, saya paham itu. Itu aturan undang-undang. Jadi undang-undang nomor 32 tentang penyiaran itu memerintahkan untuk itu. P3 SPS juga bahwa ada nilai-nilai agama, suku, ras, dan golongan itu harus dimunculkan di dalam penyiaran. Nah, kalau misalnya ini absen, saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Sahdan itu Korbit pengawasan. Jadi biar kita terlihat galak lah di MTB kan. Ada hampir 63 lebih ya lembaga penyiaran se-Nusa Tenggara Barat yang kita awasi. Jadi nuansa keagamaan itu yang kalau saya sih memang sennya di situ. Jadi kalau jarang mendengarkan memutar azan, kita tegur. Nah, kemarin termasuk yang memutar azan yang salah ya. Dia mutar azan subuh jam 9 pagi. Radar pengawasan, bidang pengawasan ini insya Allah tercatat. Nah, cuma usul saya biar kita juga bisa menikmati siaran SGSN ini, mungkin FB-nya ada ya? Ya ada. Media sosialnya mungkin ke depan bisa di-online kan siarannya, streaming gitu ya.
biar kita juga di sini bisa menikmati. Tadi saya nunggu catatan Pak Dr. Burhan terkait dengan beragam bahasa yang negatif, tapi nggak ada, jadi nggak enak kita tegur SGSN kan? Karena memang baru satu. Oh, baru satu. Satu Nah, acara. itu salah satu kelemahannya tadi, catatan Pak Burhan itu data yang kita miliki terkait dengan siaran. Saya coba cek di Google, baru dapat berapa 3 video ya yang ada di situ. Mungkin itu direkam secara tidak resmi, tapi lumayan membantu untuk kajian-kajian akademiknya. Alhamdulillah. Terakhir sebenarnya ada 15 catatan, tapi cukup satu lah kita kasih catatan. Tadi ada visi misi, kemudian di ini, apa namanya? Yang Misi. aman apa itu? Mulai Pulang aman. Dimulai setelah Aman. berubah dari nyomon ke aman, atau memang dari dulu? Berubah. Oh, baru berubah setelah jadi aman ini ya. Oh, aman. Sesuai dengan kehendaknya anggota Oh komunitas. iya, yang tadi company itu bukan. Iya. Nah, jadi mungkin singgung juga. Ya ini yang gak aman itu kan yang bulanan itu. Husnul Khotimah. Insya Allah berlanjut izinnya ketua ya. Iya. Terima kasih. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum. Silakan Pak Fatul. Dan sebenarnya saya mau kasih masukan tadi. Masalah, jadi memang dibutuhkan memang suara-suara halus, terutama jam-jam kritis. Nah, kalau saya lihat susunan acara-acaranya bagus, tapi saya mengusulkan nih kalau bisa ini tambahan acara satu, entah bagaimana menyelipkannya nanti di jam kritis itu bikin acara stand up comedy lah. Kan tidak, kan kadang ketika ngantuk itu kalau dengar yang lucu-lucu itu bisa langsung fresh lah. Selain mendengar suara yang mbak-mbaknya yang manis, mungkin kalau materi kontennya yang lucu-lucu mungkin bisa lebih beragam. Jangan hanya lagu kan, lagu pop, lagu dangdut, lagu mix. Nah, mungkin nanti ada diselipin dengan stand up comedy. Nah, mungkin stand up comedy itu apakah merekam, kan banyak rekaman stand up comedy kita dapat di YouTube lah, kan yang penting sumbernya ada kan, siapa yang komikannya siapa, atau bisa mungkin Pak Gagas, Ustadz Gagas juga bisa berubah menjadi komika kan. Nah, makanya apakah ada interaktif dengan pendengarnya? Ada di jam berapa interaktifnya? Saat kalau interaktif no HP ya. Oh, no HP ya. Oh, oke, berarti nggak bisa ya, nggak bisa ya kan? Oke, jadi itu aja sih masukan saya. Acara stand up comedy. Stand up comedy. Kemudian yang kedua adalah ada info kesehatan, itu info tentang kebugaran. Kan beda kan, kesehatan kebugaran. Mungkin perlu juga karena tadi ini kan bagaimana mengatasi ngantuk, bagaimana caranya olahraga yang benar, bagaimana cara di yoga supaya tidak ngantuk. Itu juga dimasukkan di acara di saya lihat ini kan informasi kesehatan aja ya. Oke, masukan. Itu aja sih masukan dari saya. Kalau secara struktur semuanya memang kalau kita pernah berkunjung ke SGSN, HPID menilai yang bagus lah radio komunitas dibandingkan yang lainnya ya. Jadi bagus lah kalau kita tidak secara visual dan kita diskusi dulu di SGSN itu bagus lah. Makanya tadi saya hanya kasih dua aja tambahan tadi informasi tentang kebugaran dengan stand up comedy, terutama di jam kritis. Bukan jangan acaranya komedi terus kan. Nah, jadi orang kerja nanti ngelawak terus deh. Jadi di jam-jam kritis tadi jam 10 pagi, jam 4 sore dan jam 10 malam. Biasa kalau jam pulang dan jam gajian itu segar semua orang, tidak perlu stand up comedy itu segar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Saya Musnah Fatayati. Saya di bidang perizinan. Jadi terus terang begitu mendapat proposal kemudian dilengkapi dengan paper dari Dr. Burhanuddin, rasanya bingung, hampir tidak ada catatan ya. Betul sekali kata Pak Rizal. Biasanya saya di setiap EDP mesti banyak kritikan-kritikan dan masukan. Tapi kali ini saya menilai cukup bagus SGSN sebagai radio komunitas yang menjadi media informasi hiburan satu-satunya untuk
teman-teman karyawan tambang di Aman Mineral. Namun kami juga sebenarnya mengharapkan SGSN ini, kebetulan di Kabupaten Sumbawa Barat itu tidak ada radio lagi. Oh, ada satu. Nah, hanya satu SGSN saja. Iya, makanya tidak hanya kita mengharapkan keberadaan SGSN ini tidak hanya dimiliki oleh karyawan tambang, tapi juga dimiliki oleh seluruh Kabupaten Sumbawa Barat. Makanya saya ingin menegaskan tentang konvergensi media yang disinggung oleh Pak Rizal. Jadi untuk mewujudkan maksud pendirian SGSN ini, nomor poin 3 tadi belum bisa diwujudkan. Dari sekarang barangkali bisa diwujudkan dengan aplikasi streaming. Kalau FB online saya rasa visualnya mungkin belum sempurna. Namun kalau itu dibuat menjadi aplikasi streaming dan bisa di-download oleh masyarakat luas, mudah-mudahan harapan yang belum tercapai itu segera terwujud, Pak ya. Nah, ya. Untuk beberapa program yang ada di SGSN, nama-nama akronimnya ini saya tahu ini beberapa ini pasti buatannya Pak Gagas ya, seperti Goyang 35. Goyang. Terus ada lagi Barema Aliansi dan sebagainya. Ini adalah program reguler Pak Gagas ya, belum ada rasanya program mingguan. Ya, jadi tidak hanya terkait konten religi yang mungkin harus lebih banyak formatnya di dalam program-program SGSN, tapi dari sisi bahasa sedikit ya. Saya yakin dari 4.300 karyawan tambang dan 5.000-an kontraktor itu pasti beberapa persen adalah karyawan asing. Betul nggak Pak? Nah, oleh karena itu untuk dari sisi bahasa ya tidak apa-apa ya, sesekali kita bilingual supaya mereka juga paham. Dan kemudian dari format siaran, memang karena hajatan dari radio ini adalah untuk hiburan, jadi betul-betul tim kreatifnya harus benar-benar bisa kreatif dalam menciptakan program-program. Terutama tadi saya juga melihat ada foto penghargaan dari KPID sebelumnya ya, itu di program Wisata Hati. Nah, barangkali itu bisa dihidupkan lagi. Wisata Hati itu program religi ya Pak ya? Iya, Wisata Hati. Nah, mungkin untuk mengakomodir semua agama ya bisa dihidupkan lagi Wisata Hati ini. Atau ada lagi katanya program Kabar Tambang ya. Dari program-program di sini kan sepertinya belum ada yang sedikit menyinggung tentang tambang, judul nama acaranya. Jadi mungkin Kabar Tambang itu bisa menjadi sisipan kayak seperti hot news atau sekilas info. Nah, seperti itu. Jadi Kabar Tambang mungkin bisa dimasukkan lagi ke dalam program. Kemudian tentang ILM, saya akui ILM dari produksinya SGSN bagus-bagus semua. Waktu menjadi juri di acara Anugerah itu saya tetap memberikan poin besar untuk produksi dari SGSN. Apalagi sekarang sudah ada ILM virus corona dan sebagainya. Saya mengharapkan SGSN tetap produktif membuat ILM. Namun catatannya adalah dari sisi durasi ya Pak ya. Kalau durasi ILM itu agar menarik dan mudah diingat, barangkali untuk durasinya jangan terlalu panjang. Sebenarnya iklan itu maksimal itu adalah 1 menit sebenarnya maksimalnya. Ini rata-rata ini sampai 2 menit gitu. Untungnya menarik, lucu gitu. Kalau standar-standar saja orang sudah bosan sebenarnya ya. Kemudian terkait ya seperti yang saya singgung tadi tentang program mingguan barangkali ya. Jadi tidak hanya soal tips kesehatan dan sebagainya, perlu juga